Sebelum kita masuki materi Arab Melayu, Bunda mau memperkenalkan nih apa-apa saja yang ada di Arab Melayu. Arab Melayu sendiri adalah aksara yang digunakan oleh orang Melayu sejak zaman dahulu dan masih juga digunakan hingga sekarang. Contohnya di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, kita bisa melihat nama jalan, nama gedung yang menggunakan Arab Melayu. Arab Melayu juga merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sejalan dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja digubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Nah, untuk huruf Arab Melayu sendiri itu sama seperti dengan huruf abjad pada bahasa Indonesia, yakni terdiri dari dua jenis. Yang pertama huruf vokal dan yang kedua huruf konsonan. Perhatikan tabel berikut ini ya Nanda. Untuk jenis huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, sedangkan untuk jenis huruf konsonan, yakni seluruh huruf abjad selain A, I, U, E, dan O. Alhamdulillah, tadi itu adalah pengenalan singkat dari Bunda tentang materi Arab Melayu. Nah, sekarang kita akan masuki materi inti dari Arab Melayu, yakni pengenalan bunyi A hidup bertemu dengan A mati, serta pengenalan bunyi A hidup bertemu dengan bunyi I mati. Saksikan dengan seksama ya Nanda. Bunyi A hidup bertemu dengan bunyi A mati terdapat pada contoh kata gajah, yang mana pada kata gajah terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama yakni ga dan suku kata kedua yakni ja. Bunyi A pada suku kata pertama yakni ga itu berdiri sendiri dan tidak tertutup dengan bunyi huruf lainnya, menandakan bunyi A pada suku kata ga merupakan bunyi A hidup. Sedangkan bunyi A pada suku kata kedua yakni suku kata ja itu tertutup dengan bunyi H, menandakan bahwa A pada suku kata ja merupakan bunyi A mati. Untuk contoh kedua yakni pada kata pasar, yang mana pada suku kata pertama yakni suku kata pa, bunyi A-nya berdiri sendiri, tidak tertutup dengan bunyi huruf lainnya, menandakan bahwa bunyi A pada suku kata pa merupakan bunyi A hidup. Berbeda dengan bunyi A pada suku kata sar, yang mana bunyi A-nya tertutup dengan bunyi R, maka menandakan bahwa bunyi A pada suku kata sar merupakan bunyi A mati. Itu tadi penjelasan tentang bunyi A hidup bertemu dengan bunyi A mati. Adapun perbedaannya ialah pada bunyi A hidup huruf alifnya haruslah dibuat, sedangkan pada bunyi A mati huruf alifnya tidak harus dibuat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bunyi A hidup bertemu dengan bunyi I mati. Bunyi A hidup bertemu dengan bunyi I mati terdapat pada contoh kata sakit, yang mana pada kata sakit terdiri dari dua suku kata, yakni suku kata pertama sa dan suku kata kedua kit. Pada suku kata sa, bunyi A-nya berdiri sendiri tanpa tertutup dengan bunyi lainnya, menandakan bahwa bunyi A pada suku kata sa merupakan bunyi A hidup. Berbeda pada bunyi I pada suku kata kit,
Bunyi I pada suku kata kit tertutup dengan bunyi T, maka menandakan bahwa bunyi I pada suku kata kit merupakan bunyi I mati. Contoh kedua terdapat pada kata gasing, yang mana kata gasing memiliki dua suku kata. Suku kata pertama yakni ga dan suku kata kedua yakni sing. Bunyi A pada suku kata ga berdiri sendiri tanpa tertutup dengan bunyi lainnya, menandakan bunyi A pada suku kata ga adalah bunyi A hidup. Sedangkan bunyi I pada suku kata sing tertutup dengan bunyi eng, menandakan bahwa bunyi I pada suku kata sing merupakan bunyi I mati. Untuk bunyi A hidup bertemu dengan bunyi I mati, kedua huruf vokalnya tetap dibikin Arab Melayunya, yakni bunyi A ialah alif dan bunyi I ialah ya.